Oke, selamat jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang soal-soal latihan tematik kelas 5, tepatnya tema 1 subtema 2 ya. Tema 1 subtema 2 kelas 5 yaitu manusia dan lingkungan. Nah, nanti Bapak akan memberikan beberapa soal latihan, sekaligus nanti Bapak kasih kunci jawabannya. Supaya apa? Supaya kamu itu belajar dari soal dan dari jawabannya. Nah, dengan begitu nanti diharapkan kamu itu bisa mengerjakan soal-soal selanjutnya. Ini adalah hanya sebagai contoh soal pembelajaran tematik kelas 5, tema 1 subtema 2, manusia dan lingkungan. Oke? Simak baik-baik, perhatikan baik-baik video yang nanti akan Bapak sampaikan kepada kalian. Pelajari. Sebagai contoh, maunya nomor 1, soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Nah, dari soal dan jawaban tadi, kamu diharapkan itu mengerti. Oh, soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini, kayak gitu ya. Soal-soal ini hanyalah untuk referensi, untuk untuk pedoman kalian dalam belajar. Oke, tidak lama-lama Bapak akan menyampaikan tentang soal-soal latihan tema 1 subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungannya. Yuk kita lanjut saja ke video soal-soal berikut ini. Baik anak-anak sekalian, lihat ke layar kaca. Tapi jangan lupa supaya video ini tetap jaya terus berkembang, kalian subscribe ya. Tematik tema 1 subtema 1 manusia dan lingkungan kelas 5. Soal latihannya. Nomor 1. Rangka anggota gerak pada manusia terdiri dari A. Kepala dan kaki, B. Kaki dan paha, C. Kaki dan tangan, D. Tangan dan kepala. Jawabannya adalah apa? C. Kaki dan tangan. Karena kaki dan tangan adalah anggota gerak yang aktif pada manusia. Nomor 2. Nama tulang yang ditujukan pada huruf X di bawah ini adalah, lihat gambar tengkorak. Huruf X adalah A. Tulang lutut, B. Tulang betis, C. Tulang paha, D. Tulang belakang. Tulang apa itu? Gambar X, tulang paha. Betul, C jawabannya. Selanjutnya nomor 3. Penghubung antar tulang disebut dengan titik-titik. A. Rangka, B. sendi, C. saraf, D. otot. Jawabannya adalah sendi. Penghubung antar tulang namanya sendi. Jangan sampai lupa ya. Nomor 4. Otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan disebut A. Otot polos, B. Otot jantung, C. Otot lurik, D. Otot dada. Jawabannya adalah iya, C. Otot lurik. Itu menempel pada rangka tubuh manusia. Nomor 5. Otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti disebut A. Otot paha, B. Otot polos, C. Otot lurik, D. Otot jantung. Jawabannya adalah otot jantung ya. Nomor selanjutnya, nomor berapa? Nomor 6 ya. Yang disebut dengan alat gerak aktif pada manusia adalah, ingat, alat gerak aktif. A. Kulit, B. Tulang, C. Rambut, D. Otot. Alat gerak aktif pada manusia adalah, ayo, ya, otot. Itu alat gerak aktif manusia.
Nomor selanjutnya. Nomor 7. Yang dimaksud dengan alat gerak pasif pada manusia adalah, kalau tadi itu aktif, sekarang pasif. A. Tulang. B. Otot. C. Kulit. D. Daging. Alat gerak pasif, jawabannya adalah tulang. Otot tadi aktif ya. Jawabannya A. Tulang. Alat gerak pasif. Kalau otot itu aktif. 8. Tulang hasta terdapat pada bagian titik-titik. A. Tangan. B. Kaki. C. Kepala. D. Pundak. Jawabannya adalah iya, tangan. Itu tulang hasta ada di tangan. Nomor 9. Bagian buku yang merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku adalah titik-titik. A. Halaman. B. Daftar isi. C. Kata sambutan. D. Cover atau sampul. Jawabannya adalah cover atau sampul ya. Nomor 10. Di bawah ini merupakan unsur-unsur sebuah cover buku, kecuali A. Terdapat nama penulis. B. Terdapat identitas penerbit. C. Penyertaan gambar yang menarik. D. Terdapat iklan produk. Sudah jelas ini. Jawabannya adalah D. Terdapat iklan produk. Iklan itu bukan di cover ya. Nah, kalau yang lain itu ada penulis, penerbit, gambar yang menarik, pasti ada itu di dalam cover ataupun sampul buku. Kalau iklan itu tidak ada di dalam cover. Nomor 11. Di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah A. Pulau Sumatera. B. Pulau Kalimantan. C. Pulau Jawa. D. Pulau Sulawesi yang paling banyak. Betul, Pulau Jawa. Jakarta saja penduduknya sudah berapa juta itu. Karena Jakarta juga di Pulau Jawa. Itu banyak sekali di Pulau Jawa. Nomor 12. Suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain disebut A. Nasionalisme. B. Cinta tanah air. C. Toleransi. D. Tanggung jawab. Jawabannya adalah iya, toleransi ya, tanpa membeda-bedakan umat agama lain. Nomor 13. Saling menghormati antar pemeluk agama merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Sila ke A. ke-1, B. 2, C. 3, D. 4. Sila keberapa itu? Saling menghormati. Sila ke-1. Nomor selanjutnya. Nomor berapa ini? Nomor berapa ya? 14. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh titik-titik. A. Pak RT. B. Pemerintah. C. Kepala desa. D. Setiap orang. Jawabannya adalah oleh setiap manusia ataupun setiap orang. Lanjut. Nomor 15. Keberagaman suku yang ada di Indonesia harus dimaknai sebagai titik-titik. A. Kekurangan bangsa. B. Kekayaan bangsa. C. Kelemahan bangsa. D. Perpecahan bangsa. Jawabannya adalah sudah jelas? Iya, kekayaan bangsa. Keragaman itu berarti banyak, merupakan kekayaan bangsa ya, keragaman suku. Nomor 16. Perilaku di lingkungan rumah di bawah ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah titik-titik. A. Tidak mengikuti upacara bendera. B. Menyontek saat ulangan.
C. Membantah orang tua. D. Tidak menjenguk tetangga yang sakit. Jawabannya adalah C. Membantah orang tua. Kalau tidak mengikuti upacara itu bukan di lingkungan rumah, tapi di lingkungan sekolah. Menyontek juga di lingkungan sekolah. Nah, yang D, tidak menjenguk tetangga yang sakit, itu perilaku yang tidak benar. Oke, jawabannya jelas. Nomor 17, Sungai Musi terletak di daerah mana itu? Sungai Musi, A. Yogyakarta, B. Banyuwangi, C. Palembang, D. Kalimantan. Jawabannya adalah jelas itu di Palembang. Sungai Musi itu di Sumatera, ya, di Palembang tepatnya, kota Palembang. Nomor 18, fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh titik-titik. A. Garis Geber, B. Garis Katulistiwa, C. Garis lintang, D. Garis Wallace. Garis Wallace. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis D. Garis Wallace. Nomor 19, kelompok hewan berikut yang merupakan fauna tipe Australik adalah titik-titik. Tipe Australia. A. Gajah, badak, berjula satu, banteng, dan macan. B. Babi rusa, anoa, kuda, monyet, saba. C. Beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus. D. Sapi, komodo, kambing, harimau. Ciri hewan fauna Australia adalah C. Beruang, kanguru, walabi, landak irian, dan kuskus. Ikon utama Australia adalah kanguru. Nomor 20, badak berjula satu merupakan tipe fauna kelompok titik-titik. Fauna itu hewan, ya. Kalau flora itu tumbuhan. A. Peralihan, B. Australia, C. Asiatis, D. Asiatis dan Australik. Jawabannya adalah badak berjula satu, ya, Asia. Itu di Indonesia di ujung kulon, ya. Jawabannya C. Badak berjula satu. Nomor 21, tulang pengumpil berada pada bagian titik-titik. Tulang pengumpil di mana itu? Tangan. Sebutkan ciri-ciri otot lurik. Nomor 22, yaitu apa? Otot lurik. Ya, 1, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Kemudian 2, melekat pada rangka. 3, bekerja secara sadar dengan perintah otak. 4, cepat dan mudah lelah. 5, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel ataupun banyak sel ataupun multisel. Itu ciri otot lurik. Kemudian yang selanjutnya cirinya mempunyai pigmen myoglobin. 7, inti sel yang berada di tepi. Pigmen itu warna kulit. Selanjutnya nomor 23. Sebutkan ciri-ciri otot polos. Otot polos. Ingat, otot polos. Ciri-cirinya apa? Nah, 1, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Itu ciri-ciri otot polos. Kemudian ciri yang lain, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Kemudian yang ketiga, cirinya terletak pada organ dalam. Ciri keempat, memiliki 1 inti sel yang berada di tengah. Kemudian yang kelima, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom. Ya, itu ciri otot polos. Yang selanjutnya, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, otot di saluran kemih. Jelas ya? Jelas. Kemudian itu 1 sampai 8 kalian hafal harus, ya, karena sering keluar. Nomor 24. Sebutkan ciri-ciri otot jantung
Kalau tadi otot lurik, sekarang otot jantung. Cirinya yang pertama yaitu otot jantung berbentuk silindris. Kemudian memiliki percabangan. Ciri yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, cirinya adalah memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Ciri yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Kemudian keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Kalau istirahat berarti orangnya mati. Nah, itu. Nomor 25, sebutkan fungsi otot pada manusia. Foto otot pada manusia untuk apa sih? Kan kayak gitu. Nomor 1, fungsi ototnya adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Itu kan otot itu. Fungsi yang kedua, menggerakkan jantung. Jantung itu bisanya bergerak karena ditopang oleh otot. Fungsi yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya. Itu salah satu fungsi. Oke? Nah, demikian 25 nomor Bapak selesai, dan kamu harus belajar, pahami ya. Jangan lupa pahami supaya kalian pandai. Jangan lupa subscribe video ini biar berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.